wadduha wallaili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal semua tuh. Tapi dicek-cek sama Nabi Az-Zibyani sama yang lainnya, itu enggak ada rumus syair di situ. Enggak ada formulasinya dari 16 rumus itu. Ini bukan syair. Karena disebut dengan syair harus ada 4 syarat. Di antara syaratnya ada irama musik. Quran ada irama tapi bukan irama musik. Makanya Quran itu suara yang ketika firman Allah yang ketika dibacakan ada iramanya tapi tidak bisa disebut musik. Karena itu musik definisinya suara yang bernada berirama selain Quran dan azan. Ingat ya, suara atau nada yang mengandung irama selain Quran dan azan. Contoh begini nih. Nih. Baca. Nah. Baca. Baca. Ya. Ini kalau kita baca biasa, dig, dag, dug, biasa. Gak ada iramanya. Tapi kalau kita baca, dig, gedag, gedug, gedag, gedig, gedag, gedug, ya kan? Ada iramanya gak? Itu musik namanya. Jadi suara yang melahirkan irama, itu disebutnya dengan apa? Musik namanya. Syair itu syaratnya, di antara syarat menjadi syair, mesti ada irama musiknya. Satu, fasahah, harus fasih. Yang kedua khayal, daya imajinasi. Semakin tinggi imajinasinya, semakin tinggi nilainya. Makanya mereka sering berimajinasi itu untuk mendapatkan inspirasi datang ke lembah-lembah. Itu yang ada di Asy-Syu'ara, Quran surah ke-26 ayat 227. Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Jadi mereka sering datang ke lembah-lembah cari inspirasi. Makanya di antara sifat pemusik yang tidak disukai oleh Allah, oleh Nabi itu sering mengabaikan waktu untuk hanya cari inspirasi. Sehingga ketika keluar kata-kata, cuman kata-kata aja maknanya nggak ada. Jelas ya? Nah Quran tidak begitu. Quran tidak begitu. Ayatnya belum selesai tadi ya. Nanti ada illal ladzina amanu. Kecuali nanti ada para penyair yang memang karena imannya kepada Allah membuat syair-syair yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran itu dibaca ada iramanya, tapi tidak mengikuti irama musik karena bukan musik. Beda iramanya. Ya makanya kalau baca Quran, rumusnya pakai tajwid aja, nggak usah dipakai nada-nada lain. Begitu dipakaikan kemudian dengan irama tajwid, dengan tajwidnya, maka muncul iramanya sendiri. Itulah dahsyatnya Quran. Coba lihat, di tajwid itu ada panjang pendeknya nggak? Baca Quran ada kan? Ada mad panjang pendek, ada berhenti, ada jalan, wakaf, ibtidah kan? Kalau bapak ibu benar bacanya, kapan panjang, kapan pendek, itu keluar irama sendiri. Dan dahsyatnya setiap yang baca Quran punya irama khusus sesuai pembacanya. Jadi kalau dia baca, bapak tahu, oh ini si fulan yang baca nih. Ya, ini fulanah yang baca, itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau Anda baca misalnya, baknya pendek, ya sesuai tajwid aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sesuai itu ada iramanya. Tapi irama itu nggak akan ditemukan di musik karena bukan musik. Jelas? Ya, dan kita akan tahu si fulan yang baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Si fulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Adi nih. Ya, misal ya, ada si fulan. Kita bisa tahu itu. Itulah indahnya Quran. Karena itu Quran dibaca sesuai tajwid saja, jangan dimasukkan irama-irama atau bacaan-bacaan langgam-langgam yang biasa di musik, mau langgam apapun. Jadi menjadi tidak enak dibacanya dan tidak tepat dalam rumus bacaannya. Coba ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca di Masjid An-Nur tuh maghrib, bubar jamaah. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Gak akan dapat, bubar jamaahnya. Paham gak? Wadduha wallaili idza saja. Enggak ada yang baca begitu. Itu orang jahiliyah dulu sudah tahu rumus madid, tapi mereka enggak pernah baca wadduha dengan langgam itu. Makanya enggak usah aneh-aneh. Ya, baca Quran mau pakai langgam Jawa, langgam Sunda, enggak usah aneh-aneh. Karena Quran itu kalau dibaca dengan tajwid akan indah dengan sendirinya. Jelas ya? Termasuk azan. Makanya azan itu iramanya khusus, enggak bisa pakai yang lain. Walaupun kita pakai irama kurdi atau yang lainnya spesifik dan tahu ini azan.
Bukan pakai yang lain. Jelas? Karena itu ketika turun Quran itu, mereka bingung, kaget. Ini syair bukan. Ya kan? Tapi indah. Dan isinya lebih dalam daripada syair. Informasinya yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dan tidak mungkin Muhammad SAW bisa buat seperti itu. Jadi mereka tuh sudah mengakui bahwa ini tuh bukan karyanya Muhammad SAW. Tapi masih mencari. Masih mencari, ini apa sebetulnya? Ya kan? Karena itulah kemudian turun ayat ini untuk mengonfirmasi amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, anin naba'il azim yang pertama kali ditafsirkan oleh para ulama pertama dengan Al-Qur'an. Jadi mereka bertanya-tanya tentang Quran, ini apa? Ini kalimat apa? Ya, ini rumusannya bagaimana? Jelas sampai sini?